wabarakatuh. Nama saya Dian Puji Astuti. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling LPTK Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Di sini saya akan mempraktekkan layanan bimbingan kelompok. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Kalian menjawab alhamdulillah, luar biasa, yes. Bisa? Bisa. Oke, sekarang kita mulai ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, yes. Oke, sudah semangat. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah lebih baik kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Saya minta Mbak Aulia ya untuk memimpin doa. Silakan. berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih sudah memimpin doanya ya. Nah, setelah ini saya akan mengajak kalian untuk sepakat memberi nama kelompok. Gimana kalau nama kelompok ini kita beri nama kelompok Mawar? Gimana? Setuju semuanya? Setuju. Oke, semuanya setuju. Nah, bagus sekali. Biar kita lebih akrab, biar nanti itu kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Bagaimana kalau kita memperkenalkan diri masing-masing ya? Nanti kita memperkenalkan diri dari Dian dulu ya, dari saya dulu memperkenalkan diri. Saya akan memperkenalkan nama saya siapa, hobi saya apa. Nah, setelah itu nanti sebelah kanan saya itu juga memperkenalkan dirinya dan menyebutkan hobinya apa. Setelah dia memperkenalkan diri dan menyebutkan hobinya apa, dia harus menyebutkan siapa nama saya dan hobi saya. Jadi misalkan nama saya Dian Puji Astuti, hobi saya membaca. Sebelah kiri saya bla 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 hobinya ini. Nah, begitu seterusnya. Bagaimana, bisa dipahami? Bisa. Oke, kita mulai sekarang ya. Nama saya Dian Puji Astuti, hobi saya membaca. Lanjut. Nama saya Vivin Vitasari, hobi saya membaca. Di sebelah kiri saya kemudian Puji Astuti, hobinya membaca. Sip. Lanjut. Nama saya Aulia Sahira, hobi saya menggambar. Di sebelah kiri saya Vivin Vitasari, hobinya membaca. Nama saya Najwa Aulia Ami, hobi saya berenang. Di sebelah kiri saya namanya Aulia Fahira, hobinya menggambar. Nama saya Diana Hamzah, hobi saya menggambar. Di sebelah kiri saya namanya Aulia Ami, hobinya berenang. Nama saya Wahisa Suta, hobi saya membaca. Di sebelah kiri saya Dewi Umayyah, hobinya menggambar. Nama saya Risa Kirana Islami, hobi saya membaca. Di sebelah kiri saya nama Wahyu Surida, hobinya membaca. Nama saya Jessica Putri, hobi saya membaca. Di sebelah kiri saya namanya Risa Kirana Islami, hobinya membaca. Nama saya Eka Safida, hobi saya badminton. Di sebelah kiri saya adalah Desi Eka Putri, hobinya membaca. Oke, terima kasih. Bagus sekali. Kalian sudah memperkenalkan diri kalian masing-masing. Nah, biar kita lebih semangat lagi ya. Nanti ketika Bu Dian mengatakan pagi,
bimbingan kelompok itu adalah suatu bimbingan yang diberikan secara kelompok. Jadi di situ adalah penyampaian materinya secara kelompok. Nanti ada suatu tema yang harus disampaikan dalam bimbingan itu. Nah, di dalam bimbingan kelompok itu ada yang namanya dinamika kelompok. Ya ini, jadi dinamika kelompok ini nanti harus hidup. Semuanya harus menyampaikan pendapatnya. Kita nanti ada temanya. Tema yang akan kita ambil apa? Di sini kita isinya adalah tentang diskusi tentang suatu tema yang biasanya itu suatu permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kalian atau yang ada di sekolah kalian. Paham? Nah, nanti saya meminta kalian untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik. Di sini nanti juga ada aturannya yang harus kita taati semua. Nah, dalam kita mengikuti bimbingan kelompok ini, saya harapkan semuanya ikut menyampaikan pendapatnya, ikut aktif dalam kegiatan ini. Nah, nanti setelah dari kegiatan ini, saya berharap kalian bisa mengambil apa pelajaran yang kalian dapatkan dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, paham ya? Oke, nah untuk hari kali ini kegiatan bimbingan kelompok kita adalah kita mengambil tema tentang stop bullying. Kalian pernah mendengar yang namanya bullying? Pernah. Sering ya bullying seperti itu. Bahkan mungkin di sekolah kalian sering mendengarkan yang namanya bullying. Sekarang saya mau tanya, siapa di sini yang tahu bullying itu apa sih? Mungkin ada yang mau menyampaikannya? Siapa yang mau menyampaikannya bisa angkat tangan? Ayo yang mau menyampaikannya, silakan. Oke, ya. Itu seperti menyiksa teman, Bu. Menyiksa teman, oke. Sama hingga menjadi trauma gitu. Oke. Ketakutan gitu. Mantap, bagus. Ada pendapat yang lainnya mungkin pakai bahasanya sendiri apa ya bullying? Karena sering mendengar bullying itu apa ya? Katanya Mbak Aulia tadi bullying itu adalah menyiksa teman. Wow, menyiksa teman. Wah, katanya sangat menyiksa teman. Sangat wow sekali ya. Mungkin ada yang lainnya? Mbak Desi mungkin. Ya, silakan Mbak Desi. Bullying itu kayak perundungan kepada teman gitu loh. Perundungan kepada teman, bagus sekali. Ya, betul. Perundungan terhadap temannya gitu ya. Ada yang lain lagi? Mungkin Mbak Eka. Ya, Mbak Eka bisa disampaikan. Yang Mbak Eka ketahui tentang bullying itu selama ini apa yang Mbak Eka ketahui selama di sekolah atau di lingkungan sekitar bermain, apa bullying? Penindasan kepada teman. Jadi ada pelaku dan ada korban. Nah, ada yang mau menambahkan lain? Oke, Mbak Najwa silakan menambahkan. Mbak Najwa, bullying itu apa sepengetahuannya Mbak Najwa? Tadi perundungan, menyiksa teman, lalu apa lagi? Menghina teman. Bagus, itu juga termasuk dalam bullying. Menghina teman itu adalah termasuk dalam bullying. Oke, saya sangat berterima kasih sekali. Tadi sudah ada yang menyampaikan pendapatnya apa itu tentang bullying. Jadi paling tidak kalian itu sudah tahu bullying itu apa. Betul sekali apa yang dikatakan Mbak Desi, Mbak Eka, Mbak Aulia, dan Mbak Najwa, bahwa bullying itu adalah suatu perundungan, penindasan atau bahasa ekstrimnya tadi menyiksa. Iya, menyiksa teman, menghina. Nah, itu adalah biasa yang dilakukan sekarang di sekolah-sekolah atau di lingkungan sekitar. Ya, anak-anak biasanya melakukan bullying terhadap temannya yang lemah. Bullying itu biasanya dilakukan secara berkelompok atau individu, tapi kebanyakan itu secara berkelompok. Ya. Jadi ada salah satu anak itu yang dia dikucilkan oleh sekelompok anak itu tadi dan dilakukan bullying. Oke, biar materi ini lebih menarik dan mengena kepada kalian, saya mau mengajak kalian untuk bermain yang namanya tikus dan kucing. Nah, kalian sudah pernah mendengar permainan tikus dan kucing? Pernah melakukannya mungkin di rumah sama temennya gitu? Jarang, tapi pernah ya? Oke, pernah. Dan nanti ada tikus di dalam lingkaran. Nah, nanti ada kucing di luar lingkaran. Kucing ini nanti akan berusaha untuk menerkam atau mengambil tikus ini. Tapi yang membentuk lingkaran
menjaga agar tikus tidak diterkam atau diambil oleh kucingnya. Paham? Paham permainannya ya. Oke. Kira-kira siapa ya ini yang jadi tikusnya anaknya ya? Siapa? Oh, Mbak Najwa. Oke, Mbak Najwa jadi tikusnya. Yang jadi kucingnya siapa ya? Wah, semangat sekali nih Mbak Aulia. Oke, Mbak Aulia kucingnya, Mbak Najwa tikusnya. Bagaimana Mbak Najwa bersedia kan? Bersedia. Yang lainnya bertugas untuk menjadi pagarnya ya. Jadi kalian harus berusaha menjaga biar Mbak Najwa ini diterkam oleh Mbak Aulia yang selaku kucing tadi ya. Oke, sekarang bisa kita mulai ke posisinya di sebelah yang agak luas saja ya. Kita agak biar enak nanti apa itu bergeraknya. Oke, silakan berdiri dulu anak-anak. Kakak, sekarang mulai. Oke, jadi ketika jadi tikus itu takut sampai kena gitu ya. Oke, kalau Mbak Kirana tadi jadi kucing ya? Ayo Mbak Kirana gimana? Jadi kucing tadi. Jadi kucing rasanya kayak seneng gitu loh Bu, takut-takutin
game tadi? Saya ketika jadi tikus bangga, senang bisa menangkap. Ketika jadi kucing. Nah, ketika jadi kucing bangga bisa menangkap tikusnya. Oke. Saya takut juga. Oke, gitu. Kalau Mbak Aulia? Kalau jadi tikus itu tegang, Bu. Takut ditangkap gitu loh, Oh, bisa iya. kucingnya. Nah, kalau jadi kucing maksudnya puas betul. Buat kalau nangkap kalau punya puas semuanya. Ya gitu ya. Oke, sip, mantap. Dan Mbak Vita. Mbak Vivin ya, mohon maaf, Mbak Vivin. Kalau Mbak Vivin gimana tadi jadi apa Mbak Vivin? Kucing. Jadi kucing. Sampaikan nama-namanya Mbak Vivin. Kalau jadi kucing tadi gimana? Kayak menangkap tikus, Bu. Kalau tangkap rasanya lega banget. Oh, bangga banget paham ya, gitu ya. Oke, mantap. Terima kasih masing-masing dari kalian tadi sudah menyampaikan pesannya. Oh, ketika saya jadi tikus seperti ini, ketika saya jadi kucing seperti ini. Nah, sekarang kita kaitkan dengan tema kita. Stop bullying. Kalau dipikir-pikir, kucingnya itu kira-kira siapanya? Pelakunya. Mantap, pinter. Kalau tikusnya berarti berarti tadi Mbak Eka ya, Mbak Eka tadi menyampaikan kayaknya kucing itu kok senang kalau tikus itu sudah sangat takut, Bu, bangga kayaknya kucingnya gitu ya. Berarti itu yang disampaikan Mbak Eka. Berarti bisa kita tarik kesimpulan di sini. Pelaku itu senang sekali kalau korbannya itu semakin takut, berarti ya. Kalau korbannya sudah semakin takut, kayaknya pelaku ini semakin bangga, kan seperti itu. Nah, sekarang kemudian juga minta coba kalian sebutkan contoh bullying yang pernah kalian lihat atau mungkin kalian pernah jadi korban bullying. Oh ya, dari kalian ini apa pernah jadi korban bullying? Pernah. Mbak Aulia pernah, Mbak Najwa pernah. Siapa lagi yang pernah? Pernah. Sekarang Mbak Aulia saya tanya, bullying apa yang Mbak Aulia terima? Seperti apa? Kayak diomongin gitu, Bu. Diomongin maksudnya? Digibahin. Oh, dirasani. Ya. Nah, berarti diomongin di belakang. Kalau Mbak Najwa seperti apa bullying yang pernah Mbak Najwa rasakan? Dihina. Oke. Lalu siapa kemak tadi Mbak Iza? Seperti apa Mbak Iza? Diejek pakai nama orang tua. Diejek pakai nama orang tua. Ya, kelihatannya itu sering sekali dilakukan ya. Kalau Mbak Desi? Dikata-katain. Nah, rata-rata ternyata di sini pernah mengalami bullying. Nah, bullying itu memang ada yang fisik, ada yang verbal, ada juga yang non verbal. Fisik itu seperti apa? Betul, dipukul, betul. Mbak Kirana, ada lagi? Dijegal, ada lagi? Mbak Eka mungkin apa? Ditarik kerudungnya boleh. Kalau ditarik kerudungnya berarti kan otomatis badannya itu nanti jatuh ya. Oke. Kalau bullying verbal seperti apa? Perkataan seperti tadi, diejek nama orang tua. Itu adalah salah satu bullying verbal. Kalau non verbal, ada yang pernah tahu non verbal itu seperti apa? Tidak tahu. Oke, kalau tidak tahu, jadi non verbal itu seperti ini biasanya ada mungkin ya badannya pendek mungkin ya. Terus ada temennya lewat. Itu kan sudah menunjukkan ngejek kamu pendek, atau ada temennya yang mohon maaf mungkin, tapi jangan minder ya, tetap semangat. Misalnya ada temennya yang gemuk, ya kan gitu, dan yang besar ya. Kalau mau tahu sekarang kan ya lagi itu. Nah, mungkin ada yang seperti itu adalah merupakan bentuk bullying juga. Jadi ada juga bullying cyber. Jadi dilakukan melalui WA, melalui WA atau melalui sosial media, dihina-hina, itu juga merupakan bullying. Nah,
ketika kamu menjadi korban bullying, apa yang bisa kamu lakukan? Kalau saya waktu melihat korban bullying tuh mau negur tapi nggak bisa, buat aku dibully juga. Oh gitu, jadi selama ini takut ya kalau misalkan ada yang temennya yang dibully, kamu juga mau membantu sebenarnya, mau nolong. Tapi kalau posisinya kalian sendiri ketika dibully, apa yang akan kalian lakukan, yang bisa kalian lakukan? Diam, hanya diam, tidak berani memberontak. Tidak. Karena apa? Ya karena pelakunya tuh lebih banyak dari juga. ganas. Lebih ganas ya, seperti yang tadi menyiksa, berarti ganas sekali ya, seperti kata Mbak Aulia, lebih ganas. Oke, selama ini memang korban bullying itu tidak bisa berbuat apa-apa, lebih memilih untuk diam, karena dia tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Kalau menangis misalkan, nanti dikirain lebih baik tidak diladeni. Benar yang dikatakan Mbak Najwa, Mbak Iza tadi, memilih untuk diam. Lebih baik saya diam seperti itu. Tapi ya, Tapi ya. terkadang kalau diam aja gitu. Oh, kamu ini diam aja, jawab. Jawab, oh berarti saya dikatain nama orang tua, jawaban gitu. Nah, tadi kan Mbak Ulia bilang seperti itu. Sebenarnya pelaku ini juga geram kan? Geramnya apa? Ini diam kok, ini kok diam saja kan gitu. Ya. Sebenarnya dia kan akan mantel ya. Dia kan apa itu mantel, apa itu kok nggak ada respon apa-apa, kok nggak dijawab apa-apa kan Ini gitu. ngambek apa gimana? Nah, itu kenapa atau gimana? Padahal pelaku itu pengennya korban ini kelihatan tidak berdaya ya. Kelihatan mungkin pelaku ini pengennya korban itu sampai menangis atau apa. Nah, sebenarnya diam itu juga adalah salah satu pilihan yang tepat. Ya. Akhirnya itu tadi pelakunya kok nangis sih kan gitu. Akhirnya dikit-dikit gitu loh. Nah, sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, Budian punya tayangan video. Kita lihat video dulu ya. Oke, saya tayangkan dulu ya videonya. Permisi Mbak Eka. Bullying merupakan sikap agresi dari seseorang atau kelompok dengan tujuan untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun mental. Jenis-jenis bullying: bullying fisik, bullying verbal, dan bullying mental. Bullying fisik merupakan perlakuan kasar secara fisik yang dapat dilihat secara kasat mata. Contohnya menjambak, menampar, dan menendang. Bullying verbal yaitu perilaku kasar yang dapat didengar, misalnya memalak, mengancam, dan memaki. Sedangkan bullying mental yaitu perilaku kasar yang tidak dapat dilihat atau didengar, misalnya mengucilkan dan memandang sinis. Pelaku bullying biasa dipicu dari mencontoh perilaku salah satu keluarga yang juga pelaku bullying, lalu mengaktualisasikan diri di lingkungan yang mendukung, contohnya sekolah. Anak yang terlihat lemah secara umum cenderung menjadi korban bullying, misalnya miskin, lemah fisik, atau nampak berbeda. Faktor pendukung bullying. Salah satunya adalah pola asuh anak disiplin tinggi yang disertai dengan kekerasan. Keretakan rumah tangga sering menyebabkan anak menjadi pelaku bullying. Adanya anggapan bullying adalah praktek yang lumrah. Orang tua atau guru tidak menyadari bahwa pelaku bullying berkelompok. Akibat yang ditimbulkan dari bullying.
biasanya mengalami gangguan jiwa hingga depresi. Prestasi akademiknya pun akan menurun. Remaja akan merasa malas pergi ke sekolah, cenderung menjadi penakut, sering marah-marah, dan mudah tersinggung. Anak akan sering berbohong kepada orang tua dan orang di sekelilingnya, menarik diri bahkan hingga mencoba melakukan bunuh diri. Pencegahan dan penanganan bullying. Bullying dapat dicegah dengan adanya kasih sayang yang proporsional dari orang tua. Adanya dukungan penuh terhadap potensi anak. Tanamkan kesadaran menghargai privasi orang lain. Memberi dukungan dan perlindungan kepada anak, serta melaporkan kepada sekolah dan kepolisian jika ada praktek bullying. Nah, tadi sekalian sudah melihat video yang Ibu putar ya. Di situ tadi ada berapa bentuk bullying? 3. Apa saja? Fisik, verbal, mental. Fisik itu seperti apa? Terus verbal? Perkataan. Mental atau non-verbal? Menunjukkan. Bagus sekali. Berarti kalian benar-benar memahami apa isi dari video tadi. Lalu penyebab dari bullying itu apa ya? Kurang kasih sayang. Terus broken home. Apa lagi? Orang tua dan guru menganggap sepele. Nah, lalu akibat dari bullying? Malas sekolah, depresi, suka berbohong, menjadi penakut, menjadi pemarah, percobaan bunuh diri. Nah, ini yang sangat fatal sekali adalah percobaan bunuh diri. Berarti akibat dari bullying sangat fatal sekali ya. Nah, dari video tadi siapa yang dapat menyimpulkan? Mbak Desi, monggo Mbak Desi. Kita tidak boleh membuli teman. Tidak boleh membuli teman. Karena apa? Akibatnya adalah sangat fatal. Nah, kita sudah melakukan kegiatan bimbingan kelompok karena kita sudah dibatasi dengan waktu ya. Ini berhubung waktunya tidak sedikit, kita manfaatkan waktu ini dengan baik. Nah, sebelum kita akhiri, saya minta kalian satu persatu menyampaikan kesannya mengikuti bimbingan kelompok ini. Dari Mbak Eka dulu. Saya sangat senang karena saya bisa mengatasi bullying. Bisa mengatasi bullying. Kalau Mbak Desi? Saya merasa sangat senang karena saya bisa berbagi ilmu wawasan baru tentang bullying dan cara mengatasinya. Bagus sekali. Kalau Mbak Kirana? Sangat senang karena bisa mendapatkan wawasan baru tentang bullying. Alhamdulillah. Mbak Iza? Menarik, alhamdulillah. Berarti sangat senang ya bisa mengikuti kegiatan ini. Kalau Mbak Dewi? Menyenangkan karena mendapatkan informasi dan wawasan yang menarik tentang bullying. Bagus. Oke, terima kasih. Kalau Mbak Najwa? Saya senang karena bisa belajar bersama teman-teman. Bisa belajar dengan teman-teman, menumbuhkan kekompakan ya Mbak Najwa ya. Kalau Mbak Aulia? Sangat senang Bu, karena pembelajaran yang seperti ini sangatlah menarik dan juga tidak membuat bosan Bu. Bagus sekali. Berarti ini nanti bisa dilakukan lagi ya. Oke, kalau Mbak Vivin? Senang Bu karena saya bisa Mendapatkan ilmu baru. Oke, semuanya sudah senang. Jadi berarti nanti di akhir Ibu akan memberikan lembar kerja konseling ya. Di sini Ibu akan membagikannya. Bisa kalian isi nanti ya. Lalu minggu depan kita bertemu lagi ya. Bertemu lagi, kalian sampaikan ke Ibu. Setelah kalian ingin menerima materi tentang stop bullying, kalian kan tentunya nanti di kelas berinteraksi dengan teman, baik di rumah maupun di sekolah. Kita evaluasi lagi, oh ternyata setelah diamati harus seperti ini. Lalu apa yang kalian lakukan kalau melihat ada yang dibully? Apa yang sudah kalian lakukan? Ya, seperti itu. Jadi dari materi yang sudah kalian terima, bisa tidak kalian terapkan di sekolah atau di rumah? Ya, seperti itu. Jadi kita ketemu lagi minggu depan sambil membahas kelanjutannya ini, dan kita bahas tema yang baru yang lebih menarik. Oke? Oke. Nah, kita dibatasi waktu. Saya berterima kasih
sekali kalian sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik, menerima materi dengan baik, dan bisa menarik kesimpulan, bisa menyampaikan satu persatu kesannya seperti apa. Kemudian sangat berterima kasih ya atas kerjasamanya juga. Sampai jumpa minggu depan. Sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Ya, siapa yang mimpin doa? Oh iya, Mbak Aulia, monggo Mbak Aulia. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Semoga kita sehat selalu, ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.